Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang sudut dalam segitiga dan segi empat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Di sini kita diberikan sebuah gambar segitiga, lalu tentukan besar sudut P. Ini dia sudut yang akan kita cari. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan langkah-langkahnya. Perlu diingat kembali, jumlah besar sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Itu artinya, ketiga sudut di dalamnya, 1, 2, 3, itu kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 180 derajat. Maka di sini boleh kita tulis sudut P ditambah dengan 50 derajat, lalu ditambah, perhatikan sudut siku-siku. Ingat, besar sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Lalu dia akan sama dengan 180 derajat. Lanjut lagi. Sudut P ditambah 50 ditambah 90 hasilnya 140 derajat. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut P sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan. Positif 140 pindah ke kanan jadi negatif 140 derajat. Maka sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat, hasilnya yaitu 40 derajat. Dan ini dia besar sudut P-nya, yaitu 40 derajat. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah gambar segitiga, lalu tentukan besar sudut X. Ini dia besar sudut yang akan kita cari. Nah, hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Ingat kembali. Jumlah besar sudut dalam segitiga. Oke, ini dia 1, 2, 3. Ketiga sudut ini kalau kita jumlahkan, dia akan sama dengan 180 derajat. Itu artinya di sini boleh kita tulis sudut X, oke, ditambah 100 derajat ditambah 50 derajat, dia akan sama dengan 180 derajat. Ingat kembali, kenapa dia 180 derajat di sini? Karena dia segitiga, di mana jumlah besar sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Lanjut, sudut X ditambah 100 ditambah 50 hasilnya 150 derajat. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut X sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan, positif 150 derajat kalau pindah ke kanan, itu jadinya negatif 150 derajat. Ingat, pindah maksudnya di sini yaitu dia berpindah dari tanda sama dengan nih. Dari sebelah kiri tanda sama dengan, pindah ke sebelah kanan. Maka jadinya tandanya berubah. Itu perlu diingat. Oke. Maka sudut X sama dengan 180 dikurang 150. Kita peroleh hasilnya 30 derajat. Dan ini dia besar sudut X-nya. Yaitu sama dengan 30 derajat. Lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Diberikan sebuah gambar, lalu tentukan besar sudut Q. Oke, ini dia sudut yang akan kita cari. Ingat, besar sudut pada segi 4. Kalau tadi segi 3 ya. Kalau sekarang segi 4, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Di sini dia segi 4. Itu jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Itu artinya, perhatikan, jika sudut bagian sini dijumlahkan dengan sudut bagian sini, dijumlahkan lagi dengan sudut bagian sini, dan bagian atas ini,
itu keempat sudut kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 360 derajat. Kebetulan di sini ada beberapa sudut yang belum diketahui yang bisa kita cari. Perhatikan untuk sudut bagian atas ini terlebih dahulu. Karena dia gambar trapesium sama kaki, lalu garis di atas sejajar, maka sudut di atas ini akan sama dengan besar sudut di atas ini. Kalau sini Ki, berarti sini juga Ki. Lanjut lagi bagian kakinya. Sudut sini, oke, karena dia tadi sama kaki, lalu garis atas dan bawahnya sejajar, maka besar sudut sini dengan sudut bagian sini dia juga sama besar. Jika di sini 50, maka di sini juga 50 derajat. Nah, maka di sini boleh kita tulis sudut Ki, oke, yang ini ditambah dengan sudut Ki lagi, yang sini. Lalu ditambah 50 derajat. Ditambah 50 derajat, dia akan sama dengan 360 derajat. Ingat kenapa dia harus 360 derajat? Karena gambarnya di sini segi 4, makanya dia sama dengan 360 derajat. Lanjut. Sudut Ki ditambah sudut Ki hasilnya 2 Ki. Oke, 2 sudut Ki. Lalu ditambah 50 ditambah 50 hasilnya 100. Sama dengan 360 derajat. Lanjut. 2 sudut Ki sama dengan 360 derajat. Lalu positif 100. Pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan jadinya negatif 100. Lanjut. 2 sudut Ki sama dengan 360 derajat dikurang 100 derajat hasilnya 260 derajat. Maka sudut Ki saja itu sama dengan 260 derajat dibagi 2. Dan kita peroleh besar sudutnya yaitu 130 derajat. Itu artinya besar dari sudut Ki di sini yaitu sama dengan 130 derajat. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Masih dengan gambar trapesium, namun kali ini trapesium siku-siku. Oke. Nah, tentukan besar sudut Y. Ini dia sudut yang akan kita cari. Ingat sekali lagi. Jika dia segi 4, ini kan segi 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Gambarnya segi 4. Itu artinya besar atau jumlah sudut dalam gambar ini, itu kalau kita jumlahkan, dia akan sama dengan 360 derajat. Nah, kebetulan sini ada sudut yang belum diketahui, ya kan? Ini, perhatikan siku-siku. Ingat siku-siku itu besarnya 90 derajat. Maka bagian bawah sini besarnya 90 derajat. Dan bagian atas juga 90 derajat. Maka di sini boleh kita tulis menjadi sudut Y ditambah. Perhatikan yang di atas lagi. 90 derajat ditambah. Bagian bawah lagi 90 derajat ditambah 50 derajat. Dia akan sama dengan 360 derajat. Ingat sekali lagi, kenapa dia sama dengan 360 derajat? Karena gambarnya segi 4. Makanya dia sama dengan 360 derajat. Lanjut. Sudut Y ditambah 90 ditambah 90 ditambah 50. Itu kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 230. Ya kan? Lalu dia akan sama dengan 360 derajat. Lanjut, maka sudut Y saja sama dengan 360 derajat. Lalu positif 230. Pindah ke kanan, sebelah kanan sama dengan jadinya negatif 230 derajat. Sudut Y sama dengan 360 derajat dikurang 230. Itu kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 130 derajat. Dan inilah dia besar sudut Y-nya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Yaitu soal yang nomor 5. Nah, kali ini kita diberikan sebuah gambar layang-layang. Tentukan besar sudut Y. Ini dia sudut yang akan kita cari. Nah,
perhatikan di sini, kebetulan ada sudut yang belum diketahui, bagian sini. Nah, ingat salah satu sifat dari layang-layang, di mana besar sudut pada sayapnya ini, oke, kiri dan kanan, mereka sama besar. Itu artinya kalau di sini 80 derajat, maka di sini besarnya juga 80 derajat. Lanjut lagi, perlu diingat kembali, jika gambarnya segi 4, perhatikan 1, 2, 3, 4, ini kan segi 4. Maka keempat sudutnya ini kalau dijumlahkan hasilnya 360 derajat. Maka di sini boleh kita tulis sudut Y, oke, ditambah 80 derajat, ditambah yang bawah lagi 60 derajat, ditambah yang kanan lagi 80 derajat, dia akan sama dengan 360 derajat. Lanjut, perhatikan lagi. Sudut Y ditambah 80, ditambah 60, ditambah 80. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu berapa nih? 220 derajat. Ya kan? Dia akan sama dengan 360 derajat. Lanjut, maka sudut Y sama dengan 360 derajat dikurang dengan 220 derajat. Sudut Y sama dengan 360 dikurang 220, kita peroleh hasilnya yaitu 140 derajat. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.